Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Aprilia Nada pada Zoom kita malam hari ini. Kita selalu punya tema untuk setiap Zoom dalam kali ini. Dan tema kali ini adalah Financial Freedom bersama BTS. Pada malam ini kita akan mendengar sebuah informasi bisnis yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita, yaitu Pak Paul dan Pak Johan. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk tidak men-share nomor handphone atau link referral di kolom chatting. Yang kedua, jika Anda ingin menyalakan video, diharapkan menggunakan pakaian yang sopan agar acara Zoom kita malam hari ini berjalan dengan lancar. Untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Paul, yang merupakan seorang trader di dunia forex dan kripto. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Bapak Paul. Selamat malam, Bapak Paul. Selamat malam Ibu April. Halo Ibu Selamat April, apa malam. kabar? Iya, baik. Bapak Paul, apa kabar? Saya baik juga, Bu April. Terima kasih. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Iya, boleh. Waktu dan tempat saya persilakan ya, Bapak Ul. Oke, Ibu April, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kehadiran para partisipan pada hari ini. Meskipun ini menjelang weekend, kita tetap semangat. Terima kasih untuk kehadirannya yang selalu hadir setiap Zoom ya. Kepada Pak Marlam, saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Johan juga, terima kasih sedia tiap hari, dan Pak Hendy, Pak Heri, dan lain-lainnya, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu hadir di Zoom kita kali ini. Dan hari ini saya akan memberikan informasi yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Memang kita ada ngomongin grid kemarin ya. Pada hari Senin saya ada menyampaikan bagaimana cara kerja grid. Tapi hari ini saya akan membreakdown bagaimana settingan default itu belinya di harga mana aja dan jaga sebuah koin itu sampai berapa persen aja. Jadi hari ini saya juga akan membreakdown karena kemarin saya baru melakukan kalkulasi supaya bisa mengetahui settingan default BTS itu berjalannya seperti apa di market itu. Jadi saya juga hari ini akan memberikan informasi itu. Mungkin untuk kepada teman-teman yang masih ada temannya masih pakai default atau gimana, mungkin bisa share link Zoom-nya kembali supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Terlebih lagi saya juga minta izin ya untuk tim Zoom-nya untuk bisa recording Zoom ini. Oke, saya sambil share screen, saya akan sambil mulai. Tapi saya tentu akan mulai dari apa itu vested system. Oke, suara saya jelas, Bapak Operator. Oke, terima kasih. Oke, hari ini saya tetap akan mempresentasikan apa itu best trade system ya. Mungkin kita akan lebih singkat aja hari ini, tapi kita akan lebih fokus ke breakdown default kinerja default si BTS bot setelah ada dual strategi. Oke, kemudian hari ini apa itu best trade system? Itu biasanya disingkat dengan BTS sama teman-teman. Terus tagline dari perusahaan itu adalah the real money machine. Kenapa the real money machine? Karena kita menganggap ini sebagai alat bantu kita ya, yang menggunakan AI CryptoBot untuk membantu kita melakukan jual beli di pasar kripto. Nah, di mana dia akan mencarikan kita profit setiap harinya. Kalau misalnya marketnya lagi bagus, kalau marketnya lagi crash, mungkin kita akan mengalami sedikit floating. Tapi saat market sideways kita juga akan profit. Jadi kita 2:1 nih. Kalau kita pakai alat tools ini nih, 2:1 untuk mencari keuntungan di market. Oke, kemudian ada master copy yang luar biasa, yang masternya sudah cukup banyak dan followernya banyak sekali. Kemudian ada Amazing Affiliates Program, di mana ada program afiliasi yang akan dibawakan oleh Bapak Johan pada hari ini, yang di mana beliau akan mengajarkan kita bagaimana memaksimalkan pendapatan kita sebagai afiliat menjalankan bisnis di BTS ini. Oke, BTS websitenya simple banget, ke web aja btspro.io udah ada BTS di sana, dan kita bisa mendapatkan kita bisa melakukan registrasi di sana, bisa melakukan pendaftaran di sana, bisa mengkonekkan Binance kita dengan BTS Pro di website ini. Hanya satu website cukup. Oke. Kemudian seperti yang saya tadi bilang, BTS itu terdiri dari 3 unsur penting. Ya, kita kerucutkan jadi 3 unsur penting, yaitu AI CryptoBot, tentu utamanya adalah CryptoBot. Yang kedua ada social copy trade, ya, dan yang ketiga adalah affiliate program. Oke, kita langsung lanjut aja ke best trade system itu apa. Breakdown-nya itu simple banget. BTS Bot itu adalah sebuah platform yang menyediakan robot kripto yang dimana membantu kita melakukan jual beli, ya, beli murah, jual mahal di account Binance kita. Saat ini masih Binance, nanti akan ada exchange lain, tapi kita anggap sekarang saat ini masih ada Binance aja, yang menggunakan pemrograman artificial intelligence yang digunakan untuk membantu kita
untuk mencari profit di pasar kripto. Ya, dengan robot yang otomatis ini, ya, dengan jual beli otomatis ini, harga layanannya adalah per tahunnya $120 per tahun. Yang dimana kalau kita breakdown sebulan itu cuma $10. Nah, kemudian ada layanan profit fee. Oke, sebelumnya saat Anda membayar $120, Anda dapat memilih menjadi 3 tipe orang. Oke, Anda bisa jadi investor doang, di mana Anda cuma pakai botnya, atau Anda mau jadi pebisnis doang, di mana Anda cuma mau jualan botnya, atau Anda menjalankan dua-duanya. Anda pakai bot sambil menjalankan bisnis. Idealnya kita menjalankan dua-duanya ya. Tapi kadang ada orang yang cuma mau jalankan bisnis, ya dia tidak perlu terkena layanan profit fee. Tapi saat dia menggunakan crypto bot, ya, saat dia menggunakan botnya, AI BTS bot ini, dia harus membayar profit fee. Profit fee itu apa, Pak? Profit fee itu adalah 20% dari profit yang didapat oleh kita yang menggunakan BTS bot. Jadi kalau misalnya kita untung $100, 20%-nya kita bayarkan ke BTS. Kita bayarkan ke BTS, bukan ditarik oleh BTS. Kita bayarkan dari account exchange kita ke btspro.io. Jadi BTS tidak ada akses dana ataupun apapun withdraw ke account exchange Anda, nggak ada akses ke sana. Ya. Nah, 20% ini tenang aja. BTS tidak mengambil semuanya sebagai keuntungan dia. BTS meng-cashback-kan 75%-nya ke program afiliasi yang akan dibawakan oleh Bapak Johan nanti. Kemudian $120-nya juga akan di-cashback 75%-nya totalnya ke program afiliasi. Jadi BTS bot ini dari layanan bot fee dan profit fee itu ambilnya cuma 25% dari total keuntungannya. Jadi walaupun dia tidak tamak, tapi dia tidak ada beban sistem ya. Jadi perusahaan ini tetap profit. Jadi kita bisa menganggap BTS ini adalah sebuah bisnis yang sangat long term, tapi juga sangat menguntungkan bagi kita semua. Karena kita kalau buka bisnis biasa aja, kalau mau ambil cashback 75% susah sekali ya. Ya. Kemudian layanan yang kedua setelah BTS Bot ada social copy trade. Ya. Social copy trade di sini sedikit berbeda dengan copy trade yang ada biasanya kita lumrah gunakan. Di sini kita social copy trade-nya adalah kita mengcopy cara setting master yang ada di expert strategi untuk digunakan sebagai settingan kita, bukan copy pembelian mereka. Misalnya mereka beli BTC 1M, kita beli 1M, enggak. Kita kopinya di settingan mereka. Oke, nah ini juga berbeda karena ada syarat yang ada filter-filter tertentu dari BTS untuk para master. Nah, sebelumnya saya akan coba breakdown dulu. Syarat jadi follower simpel sekali. Anda sudah punya Anda sudah bayar $120. Kemudian Anda punya dana akun trading di akun exchange Anda ada biaya profit fee di btspro.io Anda sudah bisa klik menjadi follower. Bebas. Saat Anda sudah aktif, Anda bisa jadi follower. Yang penting siapkan trading balance Anda aja di connection Anda. Kemudian yang ribet itu jadi master. Karena menurut BTS, kalau saya ambil kesimpulan, menurut BTS, master itu penting sekali dalam sebuah platform. Karena apa? Kalau masternya dibiarkan muncul aja tiba-tiba, tanpa ada filter apapun, kayaknya akan merugikan para members. Karena members pasti akan mengikuti para master. Nah, saat menjadi master, Anda punya 3 syarat yang wajib Anda penuhi. Anda ingin jadi master misalnya. Ya, Anda harus menggunakan custom settingan pribadi. Nggak boleh pakai settingan default, nggak boleh pakai settingan follow, ya. Anda harus pakai setting custom. Jadi Anda isi sendiri, input sendiri caranya, dan kemudian Anda harus punya profit history minimal 30 hari. Jadi OP pertama Anda, pembelian pertama Anda dengan strategi tersebut adalah 30 hari ke belakang. Minimal, ya, ada data 30 hari. Kemudian performa dalam 30 hari tersebut Anda harus profit lebih dari 10%. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Jadi kalau Anda belum memenuhi syarat ini, Anda tidak akan bisa menjadi master di BTS. Jadi ini sebenarnya udah sebuah filter yang sangat menyenangkan bagi kita yang para members yang mau follow gitu. Karena apa? Ini udah ada portofolionya 30 hari. Kan? Nggak ada yang tiba-tiba baru profit 3-4 hari itu 10%, ternyata muncul di masuk kopi, itu kan bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Kadang kan cuma karena beruntung aja, tapi ini udah datanya 30 hari minimal. Nah, makin jauh lagi harinya makin bagus dong. Makanya dari itu social copy di sini sangat berbeda karena menurut saya BTS juga sangat concern bagi para members-membersnya supaya followernya itu, karena yang lebih banyak itu pasti follower daripada masternya. Nah,
followernya itu dijaga juga, masternya nggak sembarangan dikasih muncul aja. Jadi kalau saya analogikan itu di e-commerce atau di toko online ini adalah trusted seller. Jadi ini seperti trusted master, udah difilter dulu gitu. Filter keduanya kita sendiri, tergantung dari kepuasan kita, keinginan kita, yang cocok dengan kita seperti apa. Oke, mari kita follow bareng-bareng, mungkin analisa dulu ya, sambil kita lihat bagaimana cara follow-nya nanti. Oke, kita ngomongin 6 keunggulan dari BTS Bot. Harusnya ada 7 sekarang. Karena apa? Nanti saya kasih tahu kenapa ada 7. Yang pertama adalah trend following analysis, di mana posisi pembelian pertama kita itu menggunakan analisis trend. Jadi sebelum mau beli koin, ya BTS Bot baca dulu trend following analysis untuk pembelian pertama dia di exchange kita. Tapi ini biasanya dikombinasikan langsung. Jadi yang keunggulan pertama dan kedua itu langsung kombinasi ya. Trend following analysis dan market watch screening. Oke. Jadi dia pantauin dulu 10 kalau di default 8 ya. 8 koin, dia pantauin 8 koin yang mana ada trend analisisnya sesuai sinyal keluar dulu. Di sini kalau default 0,2% dalam 5 menit siapa duluan yang keluar. Misalnya kalau maksimal pair kita cuma mau beli 1 koin, ya udah dia beli 1 koin aja. Wow, padahal kita pantauinnya 8 koin. Bayangin 8 koin kita mau beli 1 koin tapi dipantauin yang mana dulu nih yang keluar nih hype-nya nih. Trend analisisnya yang mana keluar. Oke, ini adalah cara algo CBTS bot yang paling keren menurut saya yang belum ada di pasaran, melihat market screening yang dikombinasikan dengan trend following analysis. Oke. Keunggulan yang ketiga adalah money management, ini juga belum ada. Jadi Anda ya, sebagai members Anda bisa mengalokasikan dana USDT Anda di Binance. Berapa yang ingin Anda alokasikan untuk pakai di BTS Bot? Bayangkan. Jadi Anda tetap bisa main manual, ya. Anggap Anda punya 10.000, oke, di USDT Binance Anda. Kemudian Anda ingin alokasikan $2.000 ke BTS Bot. Jadi $8.000 Anda tidak akan diganggu oleh BTS Bot, tidak akan. Jadi $8.000 Anda mau tambahkan ke bot baru, Anda mau mau main manual, mau beli koin manual di tempat lain, boleh. Nggak masalah, nggak akan diganggu. $2.000 Anda aja yang akan dipakai oleh BTS Bot sebagai trading balance dia untuk melakukan trading di connection Anda. Jadi ini fitur money management keren sekali. Kemudian yang kedua, Anda juga tidak bisa sembarangan dengan fitur money management ini. Anda tidak bisa sembarangan setting. Nggak akan dibiarin. Settingnya nggak cukup duit. Misalnya Anda setting ternyata membutuhkan dana $2.000. Ternyata dana Anda cuma $1.000 di connection Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda menggunakan BTS Bot. Karena apa? Anda akan disarankan untuk mengganti settingan Anda atau menambah dana Anda di sana. Jadi biar strategi yang sudah Anda setting itu benar-benar tereksekusi semua, nggak tengah-tengah, nggak tereksekusi semuanya, supaya di bawahnya itu nggak cukup duit gitu. Nggak bakal, karena di sini money managementnya kalau menurut saya itu BTS Bot berharap para membersnya ya mengerti apa yang dia setting. Terus mempermudah para pemula untuk men-setting sebuah robot. Kenapa? Biar nggak salah setting, nggak salah pencet, nggak salah hitung gitu loh. Oke, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah averaging win confirmation. Ini tentu aja udah terkenal banget di BTS Bot ya, karena saat dia sudah, jadi gini, saat kita sudah pakai first buy itu, trend following analysis dan market watch screening, kita udah OP nih, udah dibeliin. Ternyata harganya nggak sesuai dengan sinyal yang dikeluarkan. Ternyata harganya drop, kemudian kan harus beli lagi tuh biar harga rata-rata kita makin murah, terus kita biar cepat close posisi, saat kita menambah posisi ternyata kadang kan langsung main nambah posisi juga. Untuk strategi bot pertama CBTS, dia menggunakan sistem callback namanya. Dia ada konfirmasi dulu, reversal dulu, ada yang namanya harus ada callback naik dulu sebentar. Kalau dia sudah ada momentum naik, dia baru akan beli lagi. Enggak langsung serta-merta turun langsung beli aja. Jadi ini juga sebuah keunggulan yang dimana membantu kita di pasar yang sedang crash dalam waktu beberapa menit. Oke, kemudian yang kelima adalah 5x rule. Anda bisa menggunakan 5 bot dalam satu account Anda. Tadi saya breakdown $10 per bulan. Kalau bagi 5, untuk Anda yang menggunakan 5 bot, sama dengan $2 per bulan. Jadi satu bot Anda, kalau udah untung $2, udah tercover nih, 1 bulan biaya BTS botnya kan. Kemudian di cashback 75%, bayangkan berapa uangnya. Saya nggak, kayak kekecilan deh ya. Kemudian ada yang namanya safety trading fund nomor 6. Ini yang paling penting dan paling krusial bagi kita semua yang menggunakan sebuah robot kripto ataupun sebuah sistem yang membantu kita melakukan jual beli atau trading ataupun investasi. Ya, kenapa?
uang kita ada di account exchange kita masing-masing. Jadi saat ini uang kita ada di Binance kita masing-masing. Aset kita punya kita, aset koinnya punya kita, bukan punya BTS Bot. BTS Bot cuma nerima duit apa? Cuma nerima duit layanan bot fee $120. Dan kalau kita pakai botnya, kita cuma bayar dia 20% profit fee. Kalau nggak untung kita nggak bayar. Jadi ini terpisah. Jadi platform botnya dengan si exchange kita itu terpisah. Mereka mengkonekkannya menggunakan API. API-nya itu cuma boleh membeli dan menjual koin, tidak boleh melakukan withdraw. Tapi kalau kita nggak mau jual, langsung hapus aja, langsung unconnect aja si API-nya, selesai. Jadi kita punya kontrol penuh terhadap dana-dana kita yang ada di account exchange kita. Nah, tadi saya bilang ada 7 ya, ini kan udah 6 nih ya. Yang ke-7 itu sebenarnya yang baru ini. Yang baru keluar pada hari Minggu kemarin yaitu dual strategi. Belum ada bot yang menggunakan dual strategi dalam satu bot langsung. Cuma di BTS yang menurut saya yang baru ada ya, menurut sepengetahuan saya aja. Jadi kelebihan yang ke-7 adalah ada dual strategi. Dan ini belum ada di PowerPoint-nya, tapi nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Inilah kelebihan ke-7 yang akan kita omongkan pada hari ini, yang akan kita fokuskan pada hari ini, yang akan kita breakdown pada hari ini, yaitu dual strategi, di mana dual strategi ini ibaratnya BTS Bot membuat kita ya, memiliki pemain bertahan dan pemain penyerang di pasar kripto untuk mencari cuan gitu. Kemudian strategi bot yang pertama tentu kita udah pakai sebulanan. Semua orang yang udah lama yang dari awal-awal pakai ya, itu udah sebulanan udah pakai itu strategi bot yang pertama. Hasilnya gimana ya? Hasilnya optimasinya itu sangat tergantung dari kita, tapi defaultnya juga oke gitu loh, juga oke gitu. Karena apa? Defaultnya aja bikin kita nggak gantung terlalu berat, ya. Padahal itu masih strategi bot yang pertama dan baru muncul pada hari Minggu strategi bot yang kedua, di mana dia membantu kita melakukan grid limit single close provision. Jadi kalau yang strategi pertama kita punya 3 posisi, dia kalau udah take profit dia akan close semuanya bareng-bareng 3 posisi tersebut. Kalau yang strategi bot kedua, kalau kita ada 3 posisi, masing-masing punya take profit sendiri. Jadi masing-masing kalau yang ketiga ini, buy ketiga dia profit 1% dia close. Buy kedua dia profit 1% close. Turun lagi dia buy kedua lagi. Kemudian naik lagi take profit yang ini lagi dia close. Yang atas masih gantung terus. Tapi kalau dia sudah profit diambil. Jadi ini ibarat ya. Ibarat simpel gini. Market udah crash, saat strategi pertama udah crash ya. Kemudian biasanya kan kalau kita udah turun 40%, 30%, kita berani grid ya. Atau turun 12% ya, kita berani grid. Kita mulai berani scalping, karena udah harga diskon kan. Nah, ini strategi BTS Bot yang kedua ini ibarat kayak gitu. Kita diberikan sebuah tools otomatis untuk scalping di bawah. Oke, kemudian kita coba lihat dulu konfigurasinya. Saya rasa ini mungkin akan saya lewatkan saja ya, atau saya lanjut. Saya ngomongkan secara sederhana aja deh. Setting bot, Anda tulis nama Anda. Time frame, Anda tulis time frame, Anda pilih time frame M1 sampai D1. Ya, representasinya saya rasa sudah tahu, M1 itu menit, H itu jam, D itu daily. Kemudian uptrend itu indikator presentasi kenaikan harga yang ingin Anda pakai sebagai sinyal Anda untuk melakukan buy pertama Anda. Di mana kalau misalnya Anda input 0,1%, maka kalau dalam 5 menit terakhir Anda naik 0,1%, Anda akan beli. Di default 0,2% 5 menit. Oke. Di sini ya, ada minimalnya 0,1, maksimal ada 100%. Kemudian ada maksimal pair, di mana maksimal pair ini adalah berapa koin yang ingin Anda beli jika menggunakan BTS Bot. Saya anggap saya mau beli dalam satu kali cycle, dalam penggunaan dana saya mau beli 1 koin aja, Pak. Atau saya mau beli 2 koin, 2 jenis koin. Atau saya mau beli 3 jenis koin. Atau saya mau beli 4 jenis koin. Jadi kalau 1 times itu berarti 1 jenis koin. Maksimalnya di sini nggak ada maksimal. Selama ada koinnya Anda pakai semua, Anda mau 10-10-nya bisa asal dana Anda cukup. Oke. Kemudian ada TP indikator adalah tempat Anda mengaktifkan pengaman Anda. Ini adalah target tempat Anda mengaktifkan pengaman Anda. Di mana minimal Anda harus input 1,1%, maksimal Anda boleh input 100%. Kemudian ada TP callback, di mana ini adalah harga pengaman Anda. Jadi kalau misalnya sudah mengaktifkan pengaman dan pengaman Anda diaktifkan, berapa persen sih dari ketinggiannya? 0,3%. Turun langsung dia close semua.
Dia akan jual semua koin Anda yang ada di koin tersebut saat terkena TP callback namanya. Kita anggapnya pengaman. Nah, ini minimal 0,1 dan maksimal adalah 100%. Saya tegaskan sekali lagi, TP indikator dan TP callback ya. Jadi kita itu kalau selisihnya itu ya dari harga kita untung, kita harus minimal 1% untungnya. Ya, betul ya. Harus 1% untungnya ya. Kemudian ada trigger limit yang dimana kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita udah beli BTS Bot, udah beli menggunakan sinyal, udah pakai market post screening, ternyata pasar tidak sesuai dengan analisis sinyalnya dan terjadi penurunan. Kita mau nambah berapa kali lagi untuk mengcover pembelian kita di atas biar nggak nunggu sampai jauh banget kan. Kalau Anda isi 1 berarti tambah 1 kali. Kalau Anda isi 10 berarti Anda isi 10 kali, maksimalnya 10 kali. Oke. Kemudian lanjut, saat trigger limit Anda ada pasang, ya saat Anda ada input misalnya 4 kali dia akan muncul 4 baris, kalau 10 dia muncul 10 baris. Nah, kemudian ada yang namanya indikator, ada multiple, ada callback. Indikator itu adalah tempat penurunan harga rata-rata, ya. Kalau yang callback itu adalah konfirmasi kenaikan untuk melakukan pembelian setelah harga turun. Jadi saat dia harga turun 4% di sini, dia naik 2%, maka dia akan melakukan pembelian. Kalau naik turun 4%, naik 1%, dia tidak akan melakukan pembelian. Kemudian dia ada menggunakan multiple. Multiple-nya adalah kali 2, di mana kali 2 itu dari first buy. Misalnya first buy kita 15, maka dia akan kali 2 kali 15. Kemudian kalau misalnya kita isi 4, dia akan kali 15. Jadi 60. Oke. Saya rasa ini udah ngerti banget ya semua members di sini ya. Nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan aja karena kita akan fokus ke grid limit. Halo. Oke. Grid limit ini adalah strategi bot yang bagi kita di mana BTS Bot baru meluncurkannya pada hari Minggu ya. Ini adalah tempat kita bertahan, tempat kita melakukan scalping. Cara settingnya simple banget ya sebenarnya. Kita mau isi berapa kali? Di sini maksimal 20 kali ya. Tapi kita boleh, kita berhak sebagai members untuk tidak menggunakan grid limit jika Anda tidak sesuai dengan sistem grid limit. Tapi kalau misalnya Anda ingin menggunakannya, Anda boleh mulai dari 1 sampai 20. Kalau Anda nggak mau menggunakannya, Anda silakan klik not active. Oke. Kemudian ada yang namanya grid TP indikator. Inilah yang saya bilang indikator masing-masing grid. Jadi dia bikinnya dalam satu tempat aja sih. Misalnya kalau kita isi 1%, maka setiap grid kita itu masing-masing profitnya itu 1% langsung close. Masing-masing. Oke. Kemudian maksimal kita boleh 100%. Kemudian ada grid multiple. Multiple-nya default 1 kali tidak bisa diubah. Sayangnya kita tidak bisa ubah ya di sini. Udah dipastikan 1 kali aja. 1 kali ini kali apa? Jadi kalau ada yang tanya, grid limit itu 1 kali apa? Kali first buy. Jadi kalau first buy kita $15 tadi ya, berarti kita grid limitnya $15 terus tuh. 20 layer kita tulisnya berarti $15 semua. 10 layer $15 semua masing-masing. Oke, kemudian ada price down. Price down ini pembelian grid. Saat grid mau beli, kapan sih beli dari harga terakhir, OP terakhir? OP terakhir itu apa ya? Pembelian terakhir Anda. Misalnya pembelian terakhir Anda di harga Solana itu $105. Dia turun 1% dari $105, dia langsung buy, bukan dari harga rata-rata. Berbeda dengan trigger limit tadi. Oke. Kemudian ada pair option, inilah tempat Anda mau watching berapa sih, Anda mau screening berapa koin sih, padahal Anda cuma input mau belinya 1 koin dalam 1 waktu. Anda cuma mau beli 1 koin, 1 jenis koin dalam 1 waktu, tapi Anda mau pantau 10 koin, boleh. Anda mau pantau 5 koin, boleh. Anda mau beli 2 jenis koin, tapi mau pantau 10 koin juga, boleh. Jadi disinilah market watch AI-nya bekerja. Ini tinggal centang aja. Saat ini masih ada Cake, AAV, Link, ETH, Sol, DOT, Uni, Ripple, BTC, dan ada. Ya. Kemudian inilah gambaran singkat bagaimana cara kerja si btsPro.io ya. Sebentar. Ini adalah gambaran singkatnya. Jadi strategi BTS yang pertama adalah namanya kita anggap aja averaging, average down, averaging. Jadi saya akan sebutnya averaging ya. Yang BTS yang kedua itu namanya grid. Sebenarnya independent single position karena kalau grid itu kan kadang langsung buy limit barengan ya. Tapi kita anggap aja sesuai dengan nama yang lebih lumrah, kita pakai namanya grid. Oke. Nah, BTS bot ini kalau kita udah pasang, dia akan cari sinyal di beberapa pair. Saat dia cari sinyal, ya. Ini saya jelaskan item per item ya.
Saat sinyal muncul, naik nih 0,2%, defaultnya dalam 5 menit dia akan buy pertama. Buy pertama sebesar $12,5. $12,5. Oke. Kemudian ternyata setelah kita beli sesuai sinyal, enggak langsung naik dan enggak TP ya. Anggaplah dia naik dikit tapi enggak TP. Enggak pasang pengaman gitu loh, enggak sampai 1,3%. Ternyata cuma sampai 0,5% langsung turun nih. Harga rata-ratanya turun dari harga rata-rata kita itu 3%. Oke, ini trigger price down-nya sudah terpenuhi. Tadi ada price down ya. Saya harap teman-teman ingat itu price drop-nya di mana. Oke, kemudian saat price drop ini turun 3% akan dicatat harga marketnya. Ini berbeda ya. Ini agak berbeda. Ini bukan harga rata-rata lagi. Ini akan mencatat harga marketnya berapa. Saat harga marketnya naik 1% untuk fallback dari harga market sekarang ya. Dan itu yang update yang terjadi di BTS. Jadi saat sudah harga rata-rata turun 3%, dicatat nih harga marketnya misalnya $105. Naik 1% dari $105, dia akan melakukan pembelian yang kedua. Ya. Oke, sebesar $25. Kalau nggak salah saya nggak ingat. Oke, kemudian setelah ini nggak langsung naik. Anggaplah naik dikit, tapi nggak sampai pasang TP callback gitu loh, nggak sampai target TP indikator. Turun lagi ternyata. Turun lagi 6% ya, dari harga rata-rata. Kemudian dicatat lagi harga marketnya saat turun 6% itu ternyata di harganya di 90 deh, anggap deh $90, ternyata setelah harus naik 1% dari $90 itu, fallback-nya dari harga market ya, baru dia melakukan pembelian ketiga. Kalau nggak salah kali 3 ya ini ya, kali 3 berarti 37,5 di sini. Nah, kemudian kemudian ternyata nggak naik lagi, turun lagi, marketnya nggak bersahabat banget, kayak market 2 hari ini, nggak bersahabat banget ya. 9% turun dari harga rata-rata, dia naik lagi 1%, kemudian dia melakukan pembelian keempat. Nah, kita ini yang berwarna orange adalah strategi averaging, strategi buat pertama CBTS. Kita coba breakdown bagaimana cara dia melakukan exit, maksudnya cara dia menjual koin kita saat sudah profit, oke? Karena ini akan terjadi kedua cara yang berbeda antara strategi bot pertama dan strategi bot kedua. Ya. Strategi bot pertama, exit rule-nya, kalau saya ngomong exit rule berarti cara jualnya ya, cara jual koin kita yang sudah kita pasang posisi. Dia akan mencari TP indikator. TP indikator itu adalah target kita mengaktifkan pengaman, seperti yang saya bilang tadi. Anggap di sini 1,3%. Kalau sudah profit 1,3%, dia akan mengaktifkan pengaman kita di 0,3% dari harga sini. Ya, berarti netnya 1%. Ya, netnya 1%. Kalau misalnya terjadi penurunan dan terkena TP callback, dia akan menjual semua koin kita. Tapi kalau dia turun 0,2% naik lagi, si TP callback akan ikut naik. Oke, saya rasa gambaran ini sangat jelas dari dulu kita sering jelaskan seperti ini. Kemudian saat semua strategi, semua trigger limit kita, semua layer di strategi bot pertama kita sudah terbuka semua, akan muncul sebuah strategi yang luar biasa yang baru muncul dari BTS Bot, yaitu strategi grid system, di mana grid system ini berbeda. Ini saya ngomongnya dari harga rata-rata. Grid system dari harga terakhir kita pasang posisi. Jadi kalau anggaplah di posisi keempat kita itu pasangnya di harga $80. Saat turun 3%, ya, dari harga $80 bukan harga rata-rata, dari harga pembelian terakhir sistem averaging. Ya, saat dia turun 3%, dia akan langsung melakukan pembelian. Jadi grid system nggak pakai callback. Jadi averaging with confirmation tidak ada di sistem grid. Ingat ya, averaging with confirmation cuma ada di averaging, tapi nggak ada di sistem grid. Sistem grid itu benar-benar langsung beli aja gitu. Langsung beli, turun 3% dari harga terakhir, kita beli, langsung dia beli. Dan kalau dia profit 1%, cara exitnya beda nih. Kalau ini kan pakai exit rule-nya, pakai TP callback dan TP indikator yang biasa kita sebut dengan trailing stop. Sedangkan di grid, dia langsung TP aja. Kalau 1% TP aja langsung. TP nih, langsung TP. Langsung close. Close-nya yang mana? Enggak close ini ya, enggak close strategi bot pertama, tapi dia cuma close posisi yang profit. Yang ini doang yang profit. Anggap lagi nih deh. Turun lagi nih 3%. Oke. Dia saat naik ke sini nih, anggap nih tengah-tengah nih. Ini kan target profitnya. Ini target profit pertama. Di sini close yang mana? Yang ini. Jadi di sini kan OP ke-5, ini ke OP ke-6. Jadi dia akan close di OP ke-6 di sini.
Saat sampai sini, dia akan close OP kelima nggak? Nggak ada. OP kelima masih terbuka. Saat dia turun lagi, dia OP ke-6 lagi nih. OP ke sekali lagi. Saat naik lagi ke 1%, dia akan close yang ke-6 lagi. Saat dia naik sampai ke target sini, baru dia akan close yang kelima. Satu persatu di close. Jadi masing-masing ya untuk gridnya. Saya rasa ini gambarannya simpel banget. Oke, kemudian kita akan coba lihat settingan si konfigurasi default. Inilah settingan default Anda di grid di dual strategi BTS Bot. Anda akan diberikan time frame 5 menit, Anda akan diberikan uptrend 0,2%, Anda akan maksimal satu kali, maksimal pairnya satu kali kalau dana Anda $250. Kalau dana Anda $500, kelipatannya sampai $1.000, maksimal 4 times. Oke. Kemudian TP callback-nya masih sama 1,3%, TP callback-nya 0,3%, TP indikator tadi. Kemudian trigger limitnya 4 kali. 3 kali, sorry. Saya belum ubah ini 3 kali. Oke, 3 kali ya. Tiga trigger limit. Sebelum ada dual strategi ada 4 trigger limit ya, kalau diingat ya. Sekarang 3. Oke, kemudian price drop-nya bentar ya. Bentar. Mungkin saya langsung pakai ini aja yang tadi saya belum ubah. Oke. Itu sinyal pertamanya pokoknya pakai 0,2% M5 menit, kemudian TP callback-nya ini di sini. Ini settingan Anda di default. 3%, 6%, 9% untuk strategi pertama. Strategi pertama ini berarti yang berwarna hitam. Strategi yang kedua, grid limit adalah yang berwarna kuning. Oke, kita breakdown satu-satu. Price drop-nya itu 3%, 6%, 9% untuk strategi yang pertama. Sedangkan untuk grid limit 10 layer Anda menggunakan price drop 3%. Oke. Kemudian TP callback, untuk callback trigger limit, Anda menggunakan 1% setiap layernya di strategi bot pertama. Multiple-nya 2, 3, 4. Ya, untuk si grid limit, untuk grid strategi kan 1 ya, karena udah default. Oke. Kemudian sudah itu aja. TP indikatornya 1,3%. TP callback-nya 0,3%. Untuk grid-nya TP-nya 1%. Saya masih ingat itu. Oke, bagaimana cara kerjanya? Anggap sebuah harga koin itu $100. Anda beli pertama pakai sinyal trading itu, pakai analisis itu di baris pertama ini. Saya hapus dulu ini. Gimana cara hapus? Oke, anggap pembelian pertama Anda ini di sini. Pembelian pertama Anda adalah menggunakan sinyal sinyal trend following analysis menggunakan market close ada di harga $100. Ya. Ini coba perhatikan baik-baik. Jadi Anda harga rata-ratanya pasti $100 dong karena Anda cuma satu posisi. Oke, saat harga naik ke 102. 2% ya ini ya. Dia akan mengaktifkan si TP callback. Ya. Kemudian saat dia naik dia turun harga rata-ratanya 3%, saat dia di harga $97, kemudian dia naik 1%, jadi dia naik ke harga $97,97, dia akan melakukan pembelian kedua seharga $25. Yang pertama dia beli $12,5, kalau dana Anda $250, yang kedua adalah $25, dan yang saat dia harga rata-rata dia naik ke $100,6, dia akan mengaktifkan TP callback. Akan diaktifkan pengaman kita. Kemudian saat dia harga turun 6%, ya, harga rata-rata loh ya, saat dia turun ke harga 92,72 dari $100, saat dia naik ke $93,65, ya, naik 1%, harganya bukan harga rata-rata dari harga sini. Bukan harga rata-rata. Oke, harga rata-rata kan sini. Jadi dia naik 1%-nya bukan dari sini lagi, tapi dari sini. Oke, dari penurunan harga. Saat dia sudah sampai ke 93,65, dia akan belikan kita lagi sebesar $37,5. Oke, kemudian saat dia sampai ke harga $97,95, saat kita punya 3 posisi ini, TP callback akan aktif. Nah, saat harga turun lagi nih, dari harga rata-rata dari $97,95, $96,08 harga rata-rata kita, dia turun ke $87,43, kita akan melakukan pembelian keempat dalam koin tersebut. Di mana saat dia naik lagi 1%, tunggu naik dulu ya, ini belum beli, ini baru aturan pertama, sorry, saya salah. Ini harus dia naik 1% dulu,
kemudian dia naik ke 88,3%, maka dia akan melakukan pembelian keempat yang dengan jumlah dana $50. Total dana Anda di sini mungkin $125. Oke, $125 Anda sudah dipakai untuk strategi board pertama. Saat semua layer ini terbuka ya sampai posisi keempat, tapi kalau harga sempat sampai ke $94,58, TP callback Anda atau pengaman Anda akan diaktifkan. Nah, harga rata-rata Anda adalah 92,81. Oke, tapi saat ini sebuah sudah terbuka ya, sebuah sudah terbuka di sini. Maka grid yang berwarna kuning ini akan aktif secara otomatis. Saat dia aktif ya, sebentar. Saat dia aktif, saya hidup dulu. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, saya minum dulu tadi. Oke, saat dia sudah masuk ke bagian grid, harga price yang digunakan bukanlah harga rata-rata lagi, price down, tapi di sini, di harga buy. Jadi dari $88,3 saat dia turun 3%, ya, dia harganya kan tinggal $84,81. Dia nggak ada pakai TP callback, dia pokoknya kali 1 di OP-in $12,5 OP pertama Anda di harga 84,81. Oke, kemudian saat sampai $85,66, close-nya itu di OP kelima Anda, langsung di close. Jadi yang di atas tetap ya, 1 sampai 4 order Anda itu tetap, tapi di OP kelima saat sampai target itu langsung close. Ambil profit 1%. Profit 1% dari mana, Pak? 1% dari $12,5. Jadi ini profitnya diambil nih 1% dari $12,5. Tapi saat Anda sudah OP, dia nggak sampai target 1%, dia turun lagi nih. 0 sampai turun sampai dari OP terakhir Anda dari 84,81 turun ke 82,26%, setara dengan 3% penurunannya. Kemudian dia saat sampai ke $83, Anda akan di-close-kan OP ke-6 Anda. Anda akan di-close-kan di OP ke-6 Anda. Dan ini berlanjut terus sampai ke bawah. Ya. Jadi dia close-nya masing-masing. Misalnya kalau dia udah sampai di sini, dia close yang ini, close yang ke-7, tapi sampai ke 83,09 dia baru close yang ke-6. Oke, dia akan terus melakukan posisi dari OP terakhir Anda sampai 10 layer untuk strategi bot kedua Anda. Jadi total pembelian Anda dalam satu poin saat menggunakan default adalah 14 posisi, termasuk first buy. Oke, nah yang penting adalah kapan kita bot ini tidak akan bekerja lagi atau tidak ada posisi lagi. Kapan terjadi seperti itu? Jadi gini, saat harga turun sampai melebihi dari 35,53%. Ya, ini minimum ya, bisa lebih, nggak bisa kurang. Karena apa? Ini kan ada TP callback. Bisa aja ini turunnya 5%, baru naik 1% baru beli kan. Tapi ini minimum. Minimum crash harga yang dijaga oleh default adalah 35,3%. Jadi saat koin itu dari awal Anda beli turun 35,3% itu adalah OP terakhir Anda di BTC Spot default. Jadi masih dijaga sampai 35% crash. Tapi kalau misalnya sudah turun 50%, udah nggak ada penjaganya. Tapi kalau masih 20% masih ada penjaganya. Nah, strategi bot pertama itu ingat, dia jaganya sampai selisih OP pertama dan OP terakhir itu 11,7%. Ingat ya, ingat banget ini, 11,7%. Selisih harga pertama dan harga kedua. Oke, saya rasa ini breakdown-nya udah cukup jelas ya. Mohon maaf saya agak nggak teratur hari ini, tapi oke, saya akan lanjut langsung ke social copy trade. Ini simple aja seperti yang saya tadi bilang. Copy master itu tekanannya seperti ini. Anda mengcopy settingan yang digunakan master, bukan mengcopy trading ataupun pembelian yang dilakukan oleh master. Oke, kemudian become the master itu simple, menggunakan session setting, menggunakan portofolio mempunyai portofolio selama 30 hari, return presentasi AMP-nya itu lebih atau sama dengan 10%. Tapi jika AMP master yang telah di listing menjadi minus, maka master copy itu akan di listing dari master copy secara sistem secara otomatis. Master yang memiliki follower tidak akan dapat mengubah settingan mereka. Jadi kalau Anda sudah jadi master, Anda sudah punya follower 1 aja, Anda udah nggak bisa edit settingan Anda. Ingat, ini tolong diingat, karena Anda sudah nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah punya follower, kecuali Anda rela kehilangan follower Anda.
Anda stop master strategi Anda, kemudian Anda edit, baru mulai dari awal. Oke, kemudian syarat cara mengajukan master simpel aja, Anda klik master strategi di halaman buat Anda, kemudian input nama strategi yang Anda inginkan, kemudian upload foto avatar kalau Anda ingin, kalau Anda nggak mau juga nggak apa-apa sih, tapi ini kan biar mempercantik marketplace Anda juga kan. Kemudian isilah deskripsi strategi Anda, tolong diisi dengan baik deh, maksudnya tuh sesuai dengan strategi Anda. Karena apa? Follower tidak bisa melihat settingan Anda sama sekali. Jadi mereka nggak tahu nih, Anda pakai grid berapa, Anda pakai limit trigger berapa, Anda pakai multiple berapa, follower itu nggak tahu sama sekali. Jadi kalau bisa, isilah deskripsi strategi Anda dengan sedikit lebih jelas gitu. Jadi biar yang ikut itu lebih tertarik karena mereka nggak tahu apa yang mereka pakai saat mereka klik follow. Karena mereka cuma membaca data history Anda. Oke, kemudian jika Anda memenuhi syarat menjadi master copy, maka settingan bot Anda akan secara otomatis dilistingkan pada master copy page oleh sistem. Oke, ini adalah info-info yang biasa follower gunakan untuk menganalisis si master copy. Ada tiga info yang paling penting di sini adalah AMP adalah average money profit, di mana rata-rata harian dipresentasikan tiap hari, kemudian dikali 30 hari. APY itu average percentage yield, di mana rata-rata profit harian yang tadi dikali 365 hari, sama aja. Jadi ini estimasi kalau si master ini settingannya seperti ini, bekerjanya sama dengan seperti ini, dengan presentasi yang sekarang, maka 30 hari estimasinya akan profit segini. Di BTS ini, BTS 77 ini anggap dia akan profit 50% dengan performa yang sama. Dengan performa yang sama ya, kalau performanya berbeda akan berubah. Ya, jadi akan berubah terus setiap harinya. Jadi akan terjadi persaingan yang ketat, kompetisi yang tinggi di antara para master ini ya. Kemudian ada daily profit, inilah yang paling penting. Kalau saya paling penting di sini, karena apa? Bagi Anda ya yang ingin menganalisis lebih dalam, datanya lebih dalam, Anda coba klik daily profit, maka akan muncul profit para master secara real time menggunakan USDT. Jadi dia profitnya berapa USDT per hari, ataukah ada yang kosong, ataukah dia tiap hari ada profit. Jadi bisa aja orang punya 30 hari portofolio tapi yang close profitnya cuma 12 hari. Jadi 12 hari aja tuh. Jadi Anda sebaiknya coba sebagai followers kita sebaiknya melakukan analisa penuh seperti ini supaya kita nggak asal ikut aja. Karena apa? Kita nggak tahu saat kita sudah follow, kita nggak tahu settingan apa yang ada di dalam kita. Nggak sama kali nggak tahu. Kita nggak tahu sinyal dia pakai apa, kita nggak tahu grid limitnya berapa, kita nggak tahu dia ada pakai grid limit atau enggak, kita nggak tahu. Kita cuma tahu settingan kita itu, kita percaya settingan kita itu sama dengan si master ini, gitu loh, dengan profit segini. Dan profit mereka nggak mungkin sama dengan kita, karena kita cuma copy setting. Timing OP kan bisa beda-beda ya. Jadi akan berbeda terus tuh setiap profitnya tuh. Oke, kemudian cara menjadi follower gampang banget. Kita pergi ke menu bot setting. Yang kedua kita klik tombol follow di halaman menu bot setting. Kemudian kita ketiga pilihlah master copy yang sesuai dengan keinginan Anda dan klik follow. Pokoknya analisa dulu deh. Ada AMP, ada APY, ada daily profit. Kemudian kita lihat deskripsinya dengan baik. Makanya saya sarankan kepada para master coba isi deskripsinya dengan lebih jelas lah, biar kita sebagai follower itu tertarik juga dan tahu apa sih keputusan yang kita ambil gitu ya. Kemudian inilah adalah contoh marketplace di social copy trade yang paling sangat ditunggu-tunggu kemarin dan sekarang sudah cukup ramai. Ini masih screenshot pada hari kedua kalau nggak salah ya. Jadi gini, ini adalah AMP yang tadi kita ngomong ya. Ada yang namanya AMP, itu adalah estimasi profit 30 hari si BTS 77, 53%, 50%. Untuk APY 512%. Jadi 1 tahun itu estimasinya 512%. Besar ya. Kemudian ada daily profit. Itu nanti kalau diklik akan muncul historinya sama dengan histori yang dibuat kita itu. Ya, perharinya untung berapa dolar. Pakai dolar. Jadi kita bisa masih lebih baik lagi. Kemudian ini adalah deskripsinya. Nah, deskripsinya pakai bahasa Inggris. Jadi kita mungkin akan translate aja kalau yang nggak ngerti gitu kan. Dan ini yang penting, trade balance. Trade balance Anda harus sama atau lebih dari si master ini, nggak boleh kurang. Jadi kalau misalnya master CBTS 77 ini $250, Anda harus punya minimal $250 di USDT connect check Anda, atau lebih boleh, kurang nggak boleh. Kalau lebih gimana Pak? Dia akan sesuaikan dengan modal Anda untuk menambah first buy Anda. Jadi kalau dia butuh $250, Anda input $500. Kalau si BTS 77 ini $250, dia pasang posisi pertamanya adalah $12,5. Saat Anda masukin $500,
Anda akan OP $25 kali 2 aja karena kan kelipatan. Nah, kalau misalnya nggak harus kelipatan, Anda mau boleh input $300 juga. Itu akan otomatis money management-nya disesuaikan oleh si BTS Bot. Ini yang luar biasa. Nah, pokoknya perhatikan ini, trade balance-nya ada yang 1000, AMP-nya, terus APY-nya, terus daily profit-nya. Baru kita klik follow. Oke. Tenang aja, si BTS Bot sudah melakukan verifikasi di mana semua yang terlisting di sini harus punya portofolio 30 hari, profit 10% minimal dalam 30 hari tersebut. Ya, dan mereka semua pakai custom setting. Dan bagusnya BTS Bot tidak memperbolehkan si master-master ini melakukan edit lagi saat sudah ada follower seperti ini. Walaupun 2 orang. Walaupun 2 orang, apalagi 112 orang, nggak mungkin dibiarin kasih edit. Jadi kita sebagai yang mengikuti follow mereka, kita bareng-bareng mengikuti market dengan settingan sama. Ayo kita bareng-bareng ikut cara mereka. Ayo kita bareng-bareng cari cuan dengan cara yang sama. Inilah maksud yang dilakukan oleh Master Copy strategi di BTS Bot. Oke, mungkin saya sampai di sini saja. Mohon maaf waktunya mungkin kepanjangan ya Pak Johan dan Bu April, saya mohon maaf. Mohon maaf atas waktunya yang memakan waktu yang lama dan mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah ngomong. Untuk teman-teman semoga semakin mengerti. Kalau jika tidak ada yang tidak dimengerti, mungkin boleh nanti akan ada di sesi tanya jawab oleh Pak Johan. Oke, saya kembalikan ke Bu April. Terima kasih. Bu April, halo Bu April. Terima kasih. Presentasinya. Halo. Halo Bu April, ya sudah kedengaran tadi putus-putus. Iya. Sudah ada ya. Ya, terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa terkait BTS-nya, yang sangat fitur-fiturnya yang sekarang udah baru, juga master copy-nya yang membuat BTS Bot semakin luar biasa dan sempurna. Untuk sesi kedua, kita juga punya narasumber satu lagi, yaitu dari Bapak Johan, yang merupakan seorang pengusaha dan kontraktor, seorang trader juga investor di dunia kripto. Langsung saja kita panggilkan Bapak Johan, apa kabar? Selamat malam Bapak Johan. Selamat malam, Bu April. Luar biasa. Langsung saja saya akan membawakan bagian sesi marketing plan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Paul dengan gamblang bahwa settingan default itu kita lihat penjagaannya itu sampai dengan 35% di minimumnya ya. Kenapa minimum? Karena sudah dijelaskan Pak Paul karena ada callback-nya bisa lebih dari 35% jika misalnya tidak terjadi callback ya. Jadi robot BTS ini ya settingannya itu sebenarnya tergantung profil resiko kita sendiri. Jadi kita mau jaga sampai berapa persen, mau jaga kripto itu crash sampai berapa persen, 50% kah, 60% kah, 70% kah, itu depends on kepada kita lagi gitu, kembali kepada kita gitu ya. Jadi semakin jauh penjagaan daripada harga kripto tersebut, ya jelas profitnya juga semakin pelan karena modal yang ditradingkan itu tidak banyak di awal karena dananya rencanakan untuk penurunan harga yang lebih jauh. Nah, jadi di sini kita bebas men-setting ya. Jadi mau settingnya penjagaan harganya jauh, dekat itu kembali ke kita masing-masing. Nah, kalau settingan jarak harganya dekat ya, otomatis dia profitnya pasti lebih kencang. Tetapi resiko terjadi floating ketika terjadi market crash itu juga lebih besar. Nah, tetapi dengan BTS Bot yang ada fitur 5x rule, dengan terjadi floatingan misalnya, dengan settingan yang cover harga price zone-nya dekat, kita masih punya kesempatan untuk mengaktifkan bot baru dengan custom baru, dengan penjagaan harga di harga yang lebih murah. Nah, oke, sekilas tentang robot, saya langsung lanjut saja ke marketing plan-nya ya. Oke. Nah, jadi di sini langsung saja ketika kita membayar 150 US dollar ya, $120, bonus apa saja yang kita dapat ketika kita sudah bergabung ya. Bonus yang kita dapat itu yang pertama adalah annual fee reward. Annual fee reward ini pembayarannya 30 sampai 60%. Ya, jadi dari berdasarkan peringkat ya. Peringkat 1 adalah 30% sampai maksimal peringkat best 7 itu 60%. Nah, jadi ketika Anda bergabung,
Anda merekrut orang, Anda posisi B1 misalnya, Anda berhak mendapatkan 30% dari $120. Artinya $36 yang Anda dapat. Ketika Anda naik peringkat ke base 2, Anda berhak 35% dari $120. Nah, annual fee reward ini diberikan satu kali ketika orang bergabung. Tetapi ini hanya untuk 1 tahun. Ke tahun berikutnya jika member kita melakukan pembayaran lagi, kita dapat lagi ya. Yang kedua adalah bonus profit sharing reward ya. Profit sharing reward ini juga sama 30-60%. Nah, 30-60% ini dari mana? Dari profit fee 20% yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Paul bahwa ada pemotongan sharing profit 80-20, 80-nya punya investor, 20-nya dipotong oleh BTS. Nah, 20% ini dibagikanlah ke sistem network jaringan ya sebesar 30-60% sama dengan annual fee reward tersebut. Nah, misalnya saya seorang posisi base 2 ya. Base 2, saya merekrut satu investor ya, dia bergabung $120, dia mendepositkan dananya $10.000 ya. Kemudian dia profit dan dia dipotong sharing profit 20%. Nah, dari 20% yang dipotong itu saya mendapatkan 35%. Setiap kali robotnya profit. Kalau robotnya take profit 10 kali ya saya dapat 10 kali juga bonusnya ya. Kemudian kalau bukan direct, saya juga tetap dapat. Nah, dapatnya adalah selisih dari peringkat. Misalnya saya base 2, di bawah saya adalah base 1, saya dapat 5% dari selisih semua member yang ada di bawah saya, yang peringkatnya base 1, saya dapat 5% ya di bawahnya. Kemudian saya juga berhak mendapatkan bonus break up. Nah, ini bonus break up yang ketiga. Ya, break up ini itu dihitung ya dari annual fee reward dan profit sharing reward. Jadi kedua bonus ini ya dari annual fee dan profit sharing itu dihitung kembali untuk mendapatkan break up reward. Nah, kalau saya peringkat 2, saya berhak itu base 2 ya di sini ya. Base 2 itu berhak 1 kali break up. Ya, 1 kali break up ini break up pertama adalah 3%. Jadi kalau misalnya saya base 2, di bawah saya ada base 1 dan di bawahnya lagi semuanya base 1 atau base itu kita dapat 3% ya dari grupnya semua. Itu kalau bukan sorry, yang tadi itu selisih ya. Kalau yang untuk break up itu minimal posisi sama atau di break. Kalau saya base 2, di bawah saya ada base 2 atau base 3 ya, dari grup semuanya itu saya dapat 3% sampai ketemu break kedalaman berikutnya. Selama tidak ada break kedalaman berikutnya, saya tetap dapat bonus break 3% ini satu kali ya. Kalau saya peringkat base 5 ya, base 5 saya mendapatkan 4 kali break. Jadi 4 kali break pedalaman atau setara posisi saya mendapatkan break pertamanya adalah 3%, break kedua 2%, break ketiga 1%, break keempat 1%. Jadi break base 5 itu makan 4 kali break ya. Kalau base 7 makan 6 kali break. Oke. Bonus berikutnya adalah global dividend reward. Nah, global dividend reward ini khusus diberikan hanya kepada base 5, base 6 dan base 7. Ya, jadi peringkat base 5, base 6, base 7 ini berhak mendapatkan bonus dari annual fee reward, dari profit sharing reward global ya. Jadi global seluruh dunia yang bergabung dan take profit itu kita mendapatkan sharing global dividend reward-nya sebesar 2,5% untuk base 5, 2% untuk base 6, 1,5% untuk base 7. Nah, tentunya nanti dibagi sejumlah peringkat yang sama. Misalnya base 5-nya ada 2 orang, nanti dibagi 2 orang dan 2 orang ini dihitung lagi berapa persentase daripada angka persentase grup masing-masing. Misalnya base 5 yang satu 60%, base 5 yang kedua 40%. Nah, 2,5% dari total pendapatan annual fee reward dan profit sharing itu dikali ke masing-masing persentasenya ya. Kemudian yang terakhir adalah bonus master reward. Nah, master reward ini diberikan sebesar 5% dari profit fee. Dari 20% tersebut ya dikali 5% untuk master reward. Nah, master reward ini tidak dipotong dari member ya, tetapi langsung dari perusahaan. Jadi ketika kita memfollow master, kita tidak lagi dipotong 5% dari profit fee ini, tetapi 5% dari profit fee ini sudah dibayarkan oleh pihak PTS ya.
Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana caranya untuk naik peringkat? Tadi kita sudah lihat setiap jenjang peringkat itu penghasilannya berbeda, persentasenya berbeda. Nah, untuk naik peringkat ya, yang pertama adalah ketika kita bergabung, kita membayar $120, kita adalah peringkat best 1. Ya, best 1 tadi sudah kita breakdown bahwa dia berhak 30% atas annual fee reward dan profit sharing yang didapatkan oleh robot gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menuju base 2? Untuk naik ke base 2, Anda harus punya 3 jalur pendukung di mana ketiga jalur pendukung ini masing-masing mempunyai 3 orang member. Nah, 3 orang member ini tidak harus direct 3 ya, 1, 2, 3 nggak harus. Tetapi satu menurun juga tidak amat ada masalah. Yang penting Anda punya 3 jalur, di mana 3 jalur itu masing-masing punya 3 member aktif. Oke? Anda sudah bisa naik jadi base 2. Nah, kemudian kalau Anda ingin naik base 3, tentunya Anda juga mesti mensupport ketiga jalur Anda itu menjadi base 2 ya. Dan seterusnya seperti itu sampai base 7, 3 kaki pendukung base 6. Nah, kalau misalnya kita punya 5 direct atau 6 direct atau bahkan 10 direct, apakah boleh? Boleh saja ya, tidak ada masalah. Itu tergantung kembali ke strategi kita masing-masing lagi. Tetapi syarat untuk naik peringkat adalah hanya punya 3 jalur pendukung gitu ya. Jadi kalau Anda punya 4 jalur, 5 jalur ya tidak masalah, itu akan menambah penghasilan Anda lagi ya. Nah, jadi ini adalah ilustrasi potensi income di BTS ya. Nah, ini ilustrasinya menurut saya ilustrasi yang sangat mudah ya. Kenapa sangat mudah? Karena kita coba lihat di sini ya, kita breakdown. Jadi misalnya ilustrasi ini digambarkan adalah dalam bulan pertama Anda bisa mengajak 3 orang. Jadi 1 bulan mengajak 3 orang saja dan pendapatan Anda adalah 30% karena Anda masih posisi B1 ya. Anda 30% dari $120 dapat $36. $36 Anda kali 3 berarti $108. Nah, bulan kedua Anda tidak mengajak lagi misalnya ya, tetapi 3 orang yang Anda ajak itu Anda ajarkan melakukan hal yang sama kepada mereka supaya mereka dapat mengajak 3 orang lagi dalam waktu 1 bulan ya. Terciptalah 9 orang dan Anda menaik peringkat menjadi base 2. Nah, penghasilan Anda $54 dari annual fee reward. Nah, seterusnya demikian seperti itu. Anda hanya mengajak 3 orang di awal ya. Kemudian diduplikasikan terus-menerus sampai setiap bulan ya. Saya rasa untuk mengajak 3 orang dalam 1 bulan itu bukan hal yang susah. Apalagi Bapak Ibu semua punya teman, saudara itu pasti lebih dari 3 ya. Apalagi kalau untuk mengundang orang ikut bisnis ya, saya rasa banyak akan tertarik gitu ya. Nah, kemudian sampai di 12 bulan terakhir ya, total pendapatan ini adalah 1,2 juta US dollar. Jadi ini luar biasa sekali dengan ilustrasi yang sangat mudah. 1 bulan hanya ajak 3 dan mengestafetkannya atau menduplikasikannya kepada orang-orang yang kita ajak itu. Kita sebagai seorang leader ya mengajarkan mereka hal yang sama ya. Jadi kita bisa memperoleh 1,2 juta US dollar. Ini ilustrasi bukan ilustrasi angka yang tanpa dasar ya. Ini semua hitungannya adalah berdasarkan persentase bonus yang diberikan yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi ini angka real ya. Nah, kalau tercipta sempurna seperti ini, maka Anda berpotensi mendapatkan 1,2 juta US dollar. Oke. Nah, sekarang ini mengenai annual fee. Bagaimana mengenai robot? Ya, jadi ilustrasinya misalnya dari semua anggota Anda ya, itu aktif robot, memasang robot ya di Binance, ada yang pasang 10.000, ada yang pasang 5.000, ada yang pasang 500, 250. Nah, saya ambil nilai yang tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, saya ambil $1.000 ya. Estimasi profitnya juga saya tidak ambil besar-besar, hanya 10% 1 bulan. Nah, maka penghasilan yang akan Anda dapatkan adalah 238.000 US dollar. Ini setara 3 miliar. Kalau yang tadi setara 18 miliar. Jadi artinya Anda berpotensi mendapatkan 20 miliar rupiah dengan modal yang hanya 120 US dollar saja. Nah, jadi menurut saya bisnis ini sangat layak untuk kita perjuangkan sama-sama ya. Dan contoh ilustrasi tersebut tadi hanya mengajak 3 dan penghasilannya itu
hanya $108 di bulan pertama, sedangkan saya mendapatkan informasi dan saya pribadi sendiri mendapatkan sudah jauh beratus-ratus kali lipat lebih daripada ilustrasi yang ada digambarkan di sini. Artinya untuk mencapai 1,2 juta US dollar dalam waktu 1 tahun, saya rasa tidak perlu sampai 1 tahun, karena dalam waktu 1 bulan lebih saja kita sudah bisa menghasilkan lebih daripada $108. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, coba buka kembali wallet Anda yang sudah bergabung selama 1 bulan. Anda cek ya, Anda cek wallet Anda, kemudian Anda cek di summary ya, Anda lihat pendapatan Anda itu sudah berapa. Kalau pendapatan Anda ya, Anda sudah bergabung 1 bulan, pendapatan Anda sudah lebih dari $108, berbahagialah Anda. Karena Anda melebihi daripada ilustrasi yang digambarkan ini. Ya, ilustrasi yang digambarkan ini hanya $108 dalam waktu 1 bulan, dan Anda bisa mencapai lebih daripada itu. Artinya 1,2 juta US dollar ya untuk 1 tahun ini sangat mudah untuk Anda capai, karena 1 bulan pertama aja Anda sudah bisa melebihi daripada ini. Ya, jadi coba Anda breakdown kembali, Anda login ke akun Anda, cek wallet masing-masing di summary sudah dapat berapa ya. Jadi kalau sudah dapat lebih dari ini, saya rasa 1,2 juta US dollar tidak perlu 1 tahun untuk Anda dapatkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk presentasi marketing plan-nya. Jadi saya kembalikan ke Miss April, silakan untuk sesi tanya jawab. Iya, terima kasih Pak Johan. Untuk kali ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan ke Pak Paul dan Pak Johan. Jadi jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau nanti operator akan membuka kameranya, atau bisa langsung di kolom chatting. Ya, Pak Gio Ini boleh ada buka kameranya Pak Gio. dulu. Buka kamera, oke. Silakan di-unmute Pak Gio-nya. Beliau mau bertanya. Ya, silakan Pak Gio. Oke. Selamat malam. Oke, Dari terima mana, kasih ya Bapak? udah dikasih kesempatan. Dari Oke, mana, Pak? aku Gio dari Palembang. Dari Palembang. Oke, luar biasa Yeah. Sumatera. Gimana, Pak? Sumatera. Nih, mau nanya dong tentang bisa nggak kita tahu omset BTS bulan lalu buat estimasi perkiraan global dividend-nya. Bulan lalu. Oh, kalau global dividend reward itu dihitung di hari berjalan, Pak. Misalnya Anda sekarang baru capai base 5, yang mulai hari ini Anda baru dihitung, yang sebelum-sebelumnya itu nggak akan dihitung, Pak. Oh iya, ngerti. Tapi maksudnya dari sebelum itu kita mungkin bisa estimasi berapa yang kita dapat nanti buat bulan ke depan-depannya. Oh, itu belum Dan bisa. sudah ada berapa member BTS yang ada di sini, kayak gitu doang sih. Kalau kita di sini lihatnya cuman bisa di pohon kita sendiri aja, Pak. Jadi yang di luar pohon kita nggak bisa lihat. Karena ini internasional, Pak. Saya juga sendiri saya tidak dapat melihat yang bukan di pohon jaringan saya, Pak. Kalau yang saya tahu di pohon jaringan saya itu sudah hampir 3.000 orang, Pak. Dan masih ada 3.000 orang ya? Ya, itu di pohon jaringan saya, Pak. Hampir 3.000 orang. Nah, masih ada di pohon jaringan yang lain, Pak. Jadi kita nggak bisa tahu ya jumlah total member yang sudah ada di BTS. Nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita hanya tahu di tim kita. Kalau tim saya pribadi sudah hampir 3.000 orang, Pak. Jadi masih ada tim-tim lain, Pak. Oke, mau nanya satu lagi. Kan itu kan global dividend kita hitungannya per hari ya dapatnya? Global dividend, ya setiap hari, Pak. Satu Oke, kali. nah itu ada rekapan datanya nggak? Kayak dari salah satu testimoni member kita, kayak bulan lalu tuh kalau direkap sebulan dari global dividend tuh udah dapat berapa gitu? Ya, nah itu kalau base 5 real kayaknya belum ada yang capai, Pak. Baru base 4. Oh, belum ada yang capai ya? Ya, belum ada yang capai base 5 real. Base 4, Pak, baru, Pak. Mau doakan saya doang segera naik base 5, Pak. Amin. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Johan udah dikasih kesempatan. Terima kasih. Selanjutnya ada Terima kasih ya, Pak Gio. Jaja ya. Silakan di open kamera, Pak.
Oke, buka mic-nya silakan. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Dengan Halo, Bapak selamat siapa? malam Pak Johan. Dari Terima mana? kasih Bu April. Jadi sebenarnya saya Ya, sudah ngajukan pertanyaan tadi di chat direct chat. Oke. Oke. Cuma mungkin perlu saya ulang lagi Pak. Ini Boleh, siap. pertama terkait sama pemahaman dan rencana pengembangan jaringan. Ya. Jadi kebanyakan kita ini kan masih awam Pak. Mungkin pertanyaannya itu cukup mendasar. Yang pertama itu kan bagaimana cara menghubungkan atau mengaktifasi antara Binance, misalnya ya, toko kripto dan BTS, supaya calon DL kita tuh cepat mengerti. Itu yang pertama. Karena saya sendiri kemarin kan diajari upline, cuma kan nggak langsung bisa paham dan nggak mungkin kita nyibukin upline kita kan. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, bagaimana cara withdraw profit dan tarik dana deposit kita yang di Binance atau akun BTS kita apabila kita mempunyai profit dalam bulan ini. Nah, kalau di aplikasi yang lain, misalnya saya sebutkan saja, misalnya DNA, misalnya Pak ya, atau yang lain itu kan cepet tuh, no problem. Jadi sewaktu-waktu kita laksanakan bisa cepet. Terus yang ketiga, ini bagaimana cara top up-nya atau menambah member baru dan top up deposit modal. Seandainya nanti saya kan ada downline gitu Pak. Mungkin sementara saya batasi 3 dulu. Yang selebihnya nanti sebenarnya saya tertarik dengan itu, yang promo itu. Namun kelihatannya untuk mencapainya agak susah mengingat untuk pemahaman ini saja mungkin kami agak ribet. Terima kasih Baik, atas terima penjelasannya. kasih luar biasa Ya, Pak. selamat Jadi, malam. saya mencoba menjawab. Yang pertama adalah connect API antara Binance dengan akun BTS kita. Itu sudah ada PPT-nya ya, sudah ada PowerPoint-nya. Kemudian juga ada ini. Nanti boleh minta ke pengguna Anda ya. Kalau dia tidak ada, boleh suruh dia chat ke saya akan kirimkan secara langsung. Jadi ada panduannya sudah. Jadi sudah ada panduannya untuk mengconnect API. Kemudian juga ada video YouTube-nya ya, linknya mungkin minta ke upline Bapak. Kalau upline Bapak tidak ada, suruh upline Bapak mintanya ke saya. Nanti saya akan kirimkan ya. Kemudian boleh saya timpali sedikit Pak? Boleh, silakan. Ya, maksud kami gini Pak, kita kan seandainya sudah gabung ya, jadi member, deposit, itu kan tadi Bapak juga sempat jelasin, misalnya kan antara hubungan kita, mohon maaf, beli robot yang $120, terus kita kan ada deposit tambahan untuk cadangan profit. Apabila ada profit Pak, nanti kan dipotong dari situ. Nah, kebetulan saya kan ada nyadangkan hanya sekitar $15. Nah, seandainya cadangan saya tadi habis, kan profitnya banyak nih, dalam waktu 1 bulan, itu kan kita perlu nambah. Nah, di situ kelihatannya belum ajarkan cara presisi ke kami gitu. Ya, kalau untuk itu pertanyaan Bapak yang kedua ya, saya baru mau jawab nih. Iya, Jadi siap. itu depo WD. Jadi depo WD kita tinggal masuk ke akun ke menu wallet ya. Kita tinggal klik, kalau WD klik withdraw. Itu kita tarik ke Binance bisa, toko kripto bisa, Indodax juga bisa. Ya, kita klik withdraw, kita masukkan alamat. Ingat alamatnya itu harus TRC20 ya, karena kita menggunakan jaringan Tron. Nah, setelah Anda melakukan withdraw, itu masuknya nggak sampai 2 menit, Pak. 1-2 menit Anda masuk. Ya. Kemudian kalau kita sudah habis gas fee-nya atau untuk potong sharing profit, ya, kita juga sama ke menu wallet ya. Kemudian di situ ada menu deposit. Kita klik deposit, di situ akan keluar alamat address wallet kita. Kita copy ya, kita masukkan ke Binance atau Indodax, kita kirim dari sana, Pak. Nah, masuknya juga 1-2 menit aja, nggak lama. Okay? Itu nanti ada masa tunda Pak. Misalnya gini, kita keburu kehabisan ini deposit cadangan tadi, sedangkan profit kan jalan. Apakah nanti dipotong saat kita masukkan atau gimana? Itu kalau misalnya dana di wallet itu habis ya, terpotong, itu robot otomatis pause, Pak. Jadi pause. Ini nggak ada istilah hangus kan robotnya ya? Tidak hangus, okay. Tidak ada hangus. Ya, nggak apa-apa. Jadi robotnya pause, pause-nya pun tidak berhenti, Pak. Pause itu artinya dia tidak melakukan open transaksi pembelian baru, tetapi dia akan melanjutkan pembelian yang sudah berjalan. Misalnya pembelian yang sudah berjalan, dia akan lanjut trigger dan lanjut averaging kalau misalnya belum profit, Pak. Jadi tenang saja, dia akan menyelesaikan transaksi Bapak. Ya, tidak ada masalah. Walaupun gas fee-nya udah habis dan tidak ada hangus juga, ya, tidak ada masalah. Oke, kemudian baik. Yang ketiga top up ya, top tadi sudah juga saya jelaskan.
mengenai WD Top hanya 1-2 menit saja Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, Ada sip, lagi terima kasih. selanjutnya Pak? Terima kasih ya Pak. Ini ada Oke dari Pak Olis. Alvarix dulu ya, sudah open kamera, Oh silakan iya, Alvarix. Pak Alvarix. Mic-nya tolong di unmute. Oh ya, Pak siapa dulu nih? Pak Sorry. Lims. Pak Lims dulu ya. Oke, gantian. Selamat malam Pak Lims. Ya, selamat malam Pak Johan. Ya, malam Pak. Selamat malam. Saya mau tanya, kalau kita jadi master copy trade dan kita sudah ada follower, tadi kan bilangnya setelah ada follower nggak bisa mengedit settingan. Tapi bisa nggak kita pause? Bisa di pause, tapi tidak bisa diedit. Kenapa tidak Jadi bisa? kita pause nanti follower kita pun ikut pause, betul ya? Tidak. Follower itu dia cuma mengcopy settingan kita. Jadi kita pause, kita mau pause atau apa nggak masalah. Kita mau stop juga nggak masalah. Cuman kalau kita stop, ya follower kita itu otomatis sudah hilang. Tetapi yang sudah follow, dia akan lanjut terus sesuai kopian settingan kita yang pertama, Master. Jadi tidak akan berpengaruh. Betul, tapi maksud saya adalah pause. Ya. Jadi begini kan, Master kan kita kan market kan lagi bagus, kita kan ambil buy. Tapi setelah itu kita analisis kayaknya mau koreksi. Jadi bagusnya kita pause dulu. Begitu pause, apakah settingan saya sendiri, Master Komputer misalkan kan pause. Tapi kalau followernya ikut pause nggak gitu loh? Tidak. Sehingga tidak. Follower tidak akan ikut pause. Jadi yang di follow oleh follower adalah settingan kita yang awal. Ya, tidak ada masalah. Tapi dia harus pause sendiri gitu ya? Dia pause sendiri, betul ya. Jadi strategi sendiri. Kalau dia ikut master, dia hanya copy settingan. Jadi dia bukan copy tradingan. Jadi misalnya kalau misalnya master sekarang dia sudah OP semua averaging, ya. Misalnya dia averagingnya 10%, penjagaannya, kemudian dia grade-nya 20%, harga market sudah turun 30% lebih. Artinya masternya sudah floating 30%, betul nggak? Jadi dia nggak OP lagi. Masternya sudah floating, kemudian ada orang baru follow. Nah, orang yang baru follow ini, dia tidak akan floating. Dia akan jalan take profit lagi seperti biasa. Betul. Seperti robot yang sudah jalan. Jadi dia masternya tidak profit pun tidak masalah. Masternya tidak profit, yang baru follow tetap akan profit. Gitu. Ya, betul. Cuman maksud saya begini, kalau kita trader kan kita kan analisis. Jadi kan kalau master copy trade-nya itu melihat, mungkin udah buy beberapa kali, tiba-tiba market mau ngedrop. Jadi saya pause supaya kan nggak habis trigger kita dimakan, betul nggak? Habis itu kalau misalkan follower pun ikut nge-pause kan lebih bagus gitu loh maksud saya. Nggak bisa Pak, karena followernya bukan follow di waktu yang sama kita jalan Pak. Ada yang follow-nya di tengah jalan, ada yang baru follow. Kalau dia baru follow ada post juga nanti. Jadi nggak ambil posisi, betul. Iya. Tapi bisa nggak gitu loh sistemnya? Kalau berarti belum bisa Pak. Ya, jadi menjaga followernya Pak. Jadi supaya master tidak ubah-ubah settingan. Jadi kalau diubah-ubah terus kasihan yang follow bingung juga nanti. Kalau edit memang susah juga kalau edit. Tapi kalau post itu oke, saya paham kalau gitu. Terima kasih. Siap, makasih Pak Lim ya. Masih. Oke, selanjutnya Pak Alvarix. Sekali malam ini banyak yang bertanya. Silakan di unmute Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih. Pertanyaan pertama Pak, suara sudah masuk ya? Ya masuk Pak. Asal dari mana Pak? Oh, saya dari Bandung. Oke, dari Bandung. Iya, salam kenal. Saya baru bergabung 2 hari dan 2 hari ini saya begadang untuk mempelajari produk knowledge karena memang background saya dari dunia jaringan ya hampir 7 tahun gitu dan saya amazing sekali dengan BTS ini. Tapi memang ketika saya sudah bergabung dan saya sudah depo kemarin tuh dana awal saya depo $1.000 gitu ya. Kemudian saya setting custom, saya sudah 3 bulan ini belajar trading, jadi pakai ilmu trading custom saya kok muncul ini ya, tidak muncul yang namanya saldo balance ya, saldo balance-nya kok 0 terus gitu di settingan custom saya. Terus apa sih yang di bawah saldo balance itu apa ya? 0,0 kan seharusnya itu bisa di
First buy saya 0,0 terus di situ. Jadi ketika saya start itu muncul tulisan dana Anda tidak satisfying gitu loh, yang $12,5. Ya. Padahal $1.000 itu saldo saya. Jadi itu bagaimana itu solusinya? Itu dari kemarin akhirnya saya nggak bisa custom kecuali saya follow. Oke, saya jelaskan ya. Jadi ini robot kita berbeda dengan robot-robot yang di luar sana ya. Kenapa? Di sini ada ditanamkan namanya fitur money management ya. Kenapa ada fitur money management yang di luar sana nggak ada? Ini untuk menjaga dan memplanning transaksi trading kita dari depan, dari awal ya. Nah, kenapa tidak bisa jalan? Nah, karena settingannya itu pasti trigger multiple-nya ya, jumlah multiple dan jumlah grid-nya itu melebihi daripada saldo dana yang seharusnya. Jadi misalnya Anda setting 1000, kemarin settingnya berapa per Pak? 1000 Pak? Per saya cuman 6 sih ya, salah ya. 6. Jadi kalau 6 berarti uang Anda $1.000 dibagi harusnya 12 ya. 12.000 ya harusnya. 1.200 harusnya. Coba kalau misalnya 1000 dibagi 6, artinya satu per itu Bapak menganggarkan sekitar berapa ya? 100 lebih ya. Oh, berarti intinya salah di pernya aja ya, dikurangi pernya ya. Benar. Atau bikin perbandingan 1 per $250 aman ya? Jadi tergantung lagi Pak. Ini kan minimal first buy-nya itu $12,5 Pak. Jadi Bapak bisa menghitung seperti ini ya. $1.000 dibagi dengan 12,5. Artinya 1000 dibagi 12,5 karena first buy-nya minimal 12,5, Pak. Yes. Jadi artinya Anda mendapatkan angka 80. Ya. Nah, angka 80 ini Bapak mau bagi berapa per? Misalnya saya mau bagi 2 per. Artinya 1 per itu dapat 40 saja berarti, ya. 40 ini apa? 40 ini multiple atau grid. Ya, plus first buy. Misalnya Anda first buy-nya per buy itu pasti 1 ya. Kemudian di triggernya Bapak settingnya 2 trigger misalnya. Trigger pertama dan trigger kedua. Trigger pertama 2, trigger kedua 4. Artinya dari first buy 1, kemudian trigger pertamanya 2, ditambah dengan 4 trigger kedua. Berarti 7. Ya, Anda sudah menghabiskan 7 multiple dan stok Anda punya 40. Ya, 40 berarti masih ada 33. Nah, di 33 ini Anda bisa setting grid misalnya 20. Satu grid itu kan pasti 1, berarti Anda masih lebih. Nah, kalau masih lebih berarti Anda punya first buy itu berarti bisa lebih dari 12,5. Nah, artinya tidak boleh kurang. Oke, berarti masalah ini ya, masalah keseimbangan antara saldo dengan settingan ya. Oke, terjawab. Pelan-pelan Pak ya. Yang kedua mungkin ini juga dialami oleh yang baru bergabung. Ya, yang kedua adalah di bawahnya saldo balance itu kan ada first buy. Itu kenapa 0,0 terus ya Pak ya? 0,0%. Jadi nggak bisa saya kotak-atik itu. Kenapa dia nggak bisa? Dia bisa itu ketika Anda mengisi angka, Pak. Jadi misalnya Anda sudah mengisi angka saldo start, dia kan sudah Anda isi angka $1.000. Nah, setelah Anda isi $1.000, berapa persen first buy itu langsung muncul, Pak? Oh, sudah dianalisa oleh botnya ya? Iya, langsung dihitung. Bukan dari kita ya ininya. Iya, dia kenapa dari robot? Karena robot langsung membagi, Pak. Kalau kita bagi koma-koma itu pusing, Pak. Oh iya. Nah, jadi robotnya udah canggih, robotnya akan membagi sendiri. Jadi uang Anda 1000 akan langsung di-fullkan, dimaksimalkan di setiap gridnya sampai ke koma-komanya, Pak. Oh, berarti memang muncul otomatis ketika kita benar untuk first balance-nya tadi ya? Benar sekali, Pak. Oke. Pertanyaan. Oke. Pertanyaan itu dulu. Yang terakhir saya melanjutkan, ada pertanyaan bagus tadi saya di room, saya wakili aja mungkin tidak terbaca. Apakah ketika kita sudah copy trade seseorang, kemudian kita pengen berhenti dari trade orang itu karena mungkin merah atau tidak sesuai yang diinginkan, itu misal posisinya lagi minus 2% gitu ya, apakah kita jatuhnya cut loss itu, stop loss di 2% itu? Maksudnya kalau didiamkan kan bisa floating, bisa hijau lagi kan, tapi kalau misalnya kita berhenti tengah jalan di dalam kondisi merah misalnya 2%, apakah hilang itu ini kita keuntungan atau 2% hilang gitu? Oke, jadi kalau misalnya kita sudah follow master,
kita tidak mau follow lagi, kita tinggal klik pause ya. Pause artinya robot tidak akan melakukan pembelian first buy lagi. Tetapi robot akan melanjutkan transaksi berikutnya sampai selesai, sampai taking profit. Kalau misalnya dia sudah trigger ya, kemudian sudah ada grid, lalu Anda pause, dia tetap akan melanjutkan gridnya sampai semua, sampai tidak terjadi. Tetapi dia tidak akan melakukan OP first buy lagi. Nah, kalau misalnya saya sudah terjadi follow, kemudian saya floating 3% atau 5%, saya tidak mau melanjutkan gridnya, atau saya tidak mau melanjutkan triggernya. Itu caranya gimana? Cara kita tinggal manual sell di BTS, itu bisa. Oh, iya saya. Berarti kalau manual sell dalam kondisi floating, jatuhnya kita minus ya Pak ya? Benar. Kalau posisi rugi dijual ya pasti rugi dong Pak. Iya. Terus copy trade-nya kita delete, yang kita follow itu kita ganti copy trade yang lain gitu ya? Kalau kita mau ganti copy trade lain, itu mesti dana baru Pak. Karena tradingan Anda ini belum selesai. Jadi dana Anda masih dipatok atau dianggarkan di tradingan yang lama. Jadi ini sistem money management menjaga posisi Anda sampai profit Pak. Setelah Anda profit, dana Anda dibebaskan dan Anda bisa klik stop. Nah, setelah Anda klik stop, Anda tinggal follow yang lain. Nah, itu bisa, Pak. Nah, karena ini ada money manajemennya, jadi dia nggak sembarangan, dia kalau kita udah pause atau stop, dia berhenti. Nanti dananya dibuat robot baru lagi. Itu nanti akan kacau. Kasian yang sudah bergelantung di sini nggak selesai-selesai, Pak. I see. Wah, ini fundamental banget nih. Ya, thank you. Thank you, Pak. Yuk. Baik, silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya dari yang lain boleh di raise hand, kita open kamera, kita akan open mic ya. Sambil membaca pertanyaan yang di sini, coba tolong Miss April, ada pertanyaan yang belum saya cek dulu ya. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan, saya mau jelaskan promo bulan ini ya. Jadi promo bulan ini tolong besarin ini operator. Bulan ini itu sampai akhir bulan ini ada promo ketika Anda naik peringkat, ya ini namanya level up. Anda naik peringkat, Anda di base 1, kemudian Anda naik ke base 2, Anda berhak mendapatkan peringkat base 3. Ya, kalau Anda sudah base 2, Anda naik ke base 3, Anda berhak mendapatkan base 4. Nah, kalau Anda base 1, Anda langsung bisa naik ke base 3 bulan ini. Anda naik base 4. Nah, dan peringkatnya ini adalah permanen ya. Jadi peringkatnya permanen sampai Anda bisa berhasil break peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ini diberikan permanen peringkat. Kemudian kalau Anda misalnya khusus member base 1 ya, yang naik ke base 2 dengan catatan Anda mempunyai direct sponsor sebanyak 6 orang, Anda berhak mendapatkan naik peringkat base 2 ke base 3. Dan Anda berhak mendapatkan 1 gram emas special edition dari BTS ya. Jadi misalnya kalau saya sudah punya 4 orang direct, kemudian bulan ini sampai akhir bulan saya berhasil naik base 2. Jadi saya dapat peringkat base 3 di 1 Desember nanti. Kemudian kalau saya mau dapat emas, saya tinggal cukupkan 2 lagi karena saya tadi sudah punya 4 direct, saya tambah 2 sudah 6, artinya sudah cukup direct 6, saya sudah bisa berhasil mendapatkan emas batangan kepingan yang 1 gram itu special edition ya. Itu saja dari saya promosi bulan ini. Terima kasih ya Pak Johan. Mungkin satu pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah malam, sudah melampaui. Coba kita bacakan satu pertanyaan terakhir aja ya. Ini dari base kayaknya bakal saya bacain. Pak Johan, selamat malam. Ya. Mantap BTS, buat sekilas saya mendengar penjelasan tadi, kapan ada profit training system Pak? Biar makin jelas bisa mengenal settingan robot lebih mendalam. Terima kasih Pak, katanya. Ya, minggu depan kita akan adakan ya profit training system ya. Nanti ada pertanyaan yang cukup bagus juga, saya akan lanjutkan sebentar. Tidak bisa scam katanya. Jadi ini memang robotnya ini tidak bisa scam punya. Kenapa tidak bisa scam? Jadi saya ingin katakan bahwa banyak di luaran sana robot yang katanya robot ya, tetapi tidak lama kita dengar banyak yang scam yang ada di kantor di
Jakarta sebut saja Mark AI, ya katanya robot trading kripto yang scam. Ya, ada Sunton, ada yang lain-lain lagi yang sudah banyak yang scam dan akan menyusul lagi banyak yang scam. Ya, kenapa? Karena dana Anda itu setornya ke perusahaan. Ya, ketika dana Anda setor ke perusahaan, kapan saja perusahaan itu mau tutup, kapan saja perusahaan itu mau lari, ya dilarikan saja sama perusahaan. Nah, bedanya di BTS, kenapa tidak bisa scam? Karena BTS tidak mengumpulkan dana masyarakat, tidak mengumpulkan dana Bapak Ibu. Ya, dana Anda tradingnya itu di akun exchanger yang Anda pilih. Sementara ini baru ada Binance, ya, kedepannya di bulan depan itu udah ada Huobi, ya, saya dengar Coinbase dan OKEX, ya. Jadi dari 4 exchanger ini Anda bebas pilih mau taruh di mana uang Anda. Dan exchanger Binance sampai saat ini adalah exchanger yang paling terpercaya dan terbesar di dunia saat ini. Valuasinya sampai puluhan ribu triliun rupiah. Jadi saya bisa dicek juga ya di CoinGecko dan CoinMarketCap. Kita bisa lihat di sana urutan-urutan exchanger terbesar di dunia. Ya, jadi intinya kita harus tahu alur dana kita tuh kemana kalau kita berinvestasi. Ya, kalau alur dana Anda ke jalur pihak yang mengumpulkan dana itu berbahaya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Gion nih masih raise hand. Boleh kita kasih pertanyaan terakhir, silakan. Habis ini akan ditutup langsung oleh Miss April ya. Ya Pak. Oke, silakan. makasih ya Pak udah kasih kesempatan lagi buat bertanya. Ini tadi kan yang buat level up itu kita permanen katanya buat promo. Ya. Nah, misalkan kita ada di level base 4 di akhir bulan atau awal 1 Desember ini kita ada level promosi ke base 5. Benar. Nah, apakah itu juga terjadi ketika sudah melewati setahun? Artinya kita tahun depan kita ngelanjutin robot kita bayar 120 lagi. Tetap Pak. Nah, tapi downline kita tidak memenuhi syarat buat ke base 5 murni. Iya, khusus promo ini Anda bisa dapat secara permanen seterusnya Pak. Oh, tahun kedua, tahun ketiga. Benar, tetap walaupun kita base 5. Benar. Kemudian Oke. peringkat yang sudah Anda capai, ya peringkat yang sudah Anda capai, misalnya di tahun depan itu banyak member-member yang tidak melakukan registrasi ulang atau aktivasi ulang itu tidak akan menurunkan peringkat Anda, Pak. Oh, jadi peringkatnya tetap stay di situ. Benar. Jadi perusahaan itu punya kebijakan seperti itu supaya leader-leader tetap semangat semua, Pak. Dan saya yakin semua pasti keren banget melakukan aktivasi ulang, Pak. Karena hanya $120 ketika Anda mengaktifasi, di bawah Anda aktivasi, uangnya udah pasti kembali, Pak, $120 dan robotnya udah pasti free. Yes, benar. Jadi pasti orang aktivasi ulang, Pak. Oke, ya demikian dari saya. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa lagi di Zoom meeting berikutnya. Saya kembalikan kepada Miss April, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johan. Sebelum kita akhiri Zoom meeting ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk para partisipan yang sudah hadir dengan antusias yang sangat luar biasa pada hari ini. Tidak lupa terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa telah memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua pada Zoom kali ini. Untuk para partisipan, semoga hari ini Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat dan membantu Anda dalam mencapai kesuksesan. Saya tunggu di puncak kesuksesan. Selamat malam dan terima kasih.